Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, namanya ilmu teman-teman ya. Berbagai macam ilmu ya teman-teman. Ada ilmu santet, ilmu pelet, ilmu kanuragan, ilmu hikmah, dan lain-lain. Ada juga ilmu hakikat, dan ada juga ilmu ma'rifat teman-teman. Dan disebut ilmu, baik ilmu pelet maupun ilmu santet maupun ilmu hikmah, lazimnya itu ada bacaannya teman-teman ya, ada bacaan keilmuannya. Dan bacaan keilmuan itu yang untuk diamalkan, biasanya singkat. Kalau dalam agama lain atau paham lain disebut juga mantra teman-teman ya, mantra. Nah, berbeda kiranya ilmu dengan rasa, visualisasi, kontemplasi, afirmasi. Nah, kalau ilmu itu identik dengan afirmasi, bacaan. Adapun rasa, visualisasi, kontemplasi itu adalah pendukung ketika keilmuannya itu diamalkan, pendukung. Jadi ketika ilmunya itu diamalkan ya, terutama dengan diwirid, nah maka disertai rasa, merasakan, visualisasi, membayangkan ya, yang mana visualisasi itu selaras ya, selaras dengan bunyi bacaan ilmunya itu teman-teman ya. Jadi bukan membayangkan yang keluar daripada bunyi afirmasi atau bunyi kelimahnya atau lafadznya, bukan. Jadi contohnya ketika bacaan itu sampai pada tubuh ini cahaya nur, ya bayangkan tubuh ini cahaya nur, bukan jasad ini, bukan jasmani ini, tapi nur, cahaya nur dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai telapak kaki teman-teman ya. Jadi oleh karena itulah ya, anggapan kami ya, pendapat kami, pengertian kami ya, sebagaimana seruan Allah, wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah ya, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Karena apa? Karena keberadaan Allah tidak cukup dirasakan berarti Allah daripada urat leher, dirasakan berarti sampai, berarti mengenal, berarti merasa. Saya kira tidak. Itu pendapat saya itu mengada-ada, halu, bisa ke arah halu ya. Tapi mendekat kepada Allah itu, walaupun diterangkan Allah lebih dekat daripada urat leher, untuk menuju ke sana pakai ilmu. Ilmunya secara kasarannya, secara praktisnya masuk ke dalam, menembus kulit, daging, teh ya, urat, nah ditembus. Kalau hanya dirasa, kalau hakikat itu mendasari rasa ya, tidak pakai bacaan atau sabda atau firman atau kalimat yang diucapkan ya, saya berpendapat itu cenderung ke hal halu. Contoh gampangnya, misalkan sumsum ya, ada di dalam diri kita. Bisakah kita ketemu dengan sumsum dengan cukup dirasakan, dengan cukup dibayangkan? Saya kira tidak teman-teman, yang akan ketemu. Untuk ketemu dengan sumsum ya, dibedah kita ini, masuk dalam diri, dibedah, ditembus ya, lapisan-lapisan itu, tahapan-tahapan itu ya, dari kulit, daging ya, otot, balum, baru sumsum. Nah itu sampai, sampai di situ. Kemudian
Nah, rasa itu fungsinya menyertai bacaan afirmasi, kemudian divisualisasi. Begitupun ilmu hakikat makrifat. Kita dengan merasakan Allah dekat dengan diri kita, nggak akan dekat. Kita harus menebus di mana yang paling dekat yang kita tuju Allah. Allah yang di atas ars, bagaimana mendekatnya? Mana ilmunya? Allah yang kemanapun kehadapan di sana wajah Allah, ya, bagaimana mendekatnya? Allah yang beserta kamu, beserta masih belum fokus, ya, belum fokus. Allah yang meliputi segala sesuatu juga belum fokus. Yang fokus menurut pendapat kami adalah yang wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada leher. Nah, untuk menuju ke sana mendekat, tubuh ini kan ada lapisan-lapisan, teman-teman. Lapisan dohir, jasmani, jasad, kemudian lapisan batin, ya. Kemudian di dalam batin ada al-batin, teman-teman. Dohir, ya, ini. Kemudian batin, kemudian al-batin, teman-teman. Dohir ini, jasmani ini berwujud, berupa, berfisik. Batin itu berwujud, berupa, tapi tidak berfisik. Wujud rupa batin persis seperti diri, persis tubuh halus. Nah, al-batin, nah ini kalau sudah sampai ke situ agak rahasia, teman-teman, ya. Nah, kalau hal rahasia tidak bisa diungkap di medsos secara terbuka, teman-teman, ya. Karena itu nanti kita akan dicap halu. Karena untuk membuktikan itu harus menjalani keilmuannya, untuk membuktikan, merasakan. Kalau hal dohir bisa diungkapkan, batin barangkali masih bisa diungkap. Tapi kalau al-batin itu rahasianya rahasia, teman-teman. Kembali ke tadi, teman-teman. Ditembus lebih dekat daripada urat leher. Lebih dekat daripada urat leher. Lebih dekat daripada urat leher. Urat leher itu urat kehidupan. Yang pernah saya dalam video lalu saya sampaikan. Urat leher itu urat kehidupan. Lebih dekat daripada urat leher itu berarti lebih dekat daripada urat kehidupan. Yang lebih dekat daripada urat kehidupan apa, teman-teman? Ya, hidup itu sendiri, ya, teman-teman. Hidup sendiri lebih dekat, ya, teman-teman. Hidup itu sendiri lebih dekat. Manakala urat leher itu putus, hidup kan keluar, yang disebut juga mati, teman-teman. Nah, itu untuk menuju ke sana, ya, kita harus masuk ke dalam batin kita. Kalau mau mendekat harus masuk dalam batin, ya. Dari lapisan pertama kita sebagai anak cucu Adam, lapisan kedua ya 4 anasir dari Adam, terus lapisan ketiga di situ ada cahaya Muhammad, batin kita. Di batin kita itu bukan Allah, batin kita itulah pancaran dari Nur Muhammad, bukan Allah. Begitupun roh bukan Allah, roh itu tiupan Allah, ya, makhluk Allah juga. Batin itu pancaran, roh juga tiupan, ya. Nah, di dalam batin itu ada al-batin yang meliputi segala sesuatu. Kemudian barangkali yang berpendapat kalau Allah lebih dekat dari Allah, hancur kita. Tentu saja namanya maha, alam semesta tidak bisa menampung keberadaannya, hancur. Dan itu riwayat itu kan sebuah pelajaran, teman-teman, apa Allah Maha Besar itu tidak bisa alam semesta ini menampung keberadaan Allah, ya, dan tidak bisa dijangkau dengan mata kepala, hancur mata kepala. Ya, jangankan memandang Allah, memandang matahari jarak dekat saja hancur, apalagi Allah. Begitu, teman-teman, ya. Jadi seperti halnya ilmu ma'rifat juga ada bacaannya, yang dalam video lalu itu sangat sakral, berbahaya, teman-teman. Rahasianya rahasia berbahaya, nggak sembarang, itu berbahaya sekali, teman-teman, ya. Ilmu ma'rifat secara spesifik, ilmu ma'rifat nggak ada, hanya saja disebut ma'rifat, ya, disebut ilmu ma'rifat karena dengan mengamalkan itu, dengan mengamalkan bacaan itu, dengan segala teknisnya, dengan segala torekotnya, caranya, cara menjalaninya, itu dengan kehendak Allah, dengan perkenan Allah, Allah bisa memperlihatkan keberadaannya pada mata rohani, mata hati, itu, teman-teman. Nah, di
Disitulah disebut ilmu makrifat. Karena apabila ilmu itu diamalkan, ya itu bisa diperlihatkan keberadaan Allah. Ketika mengamalkan, ketika sedang khalwat, uzlah atau apalah yang menyendiri sepi, lagi zikir siri, kemudian sampai menempuh sampai mengalami mati sebelum mati. Ketika itulah yang hidup di dalam diri kita mengambil posisi kesadaran. Nah, ketika itulah mata hati ditampakkan. Jadi itu secara spesifik ilmu marifat nggak ada. Ya, yang ada sebenarnya ya ilmu jalan menuju kepadanya. Nah, sehingga sampai kepadanya diamalkan dengan tekun, dengan rutin, dengan istiqomah, dan berjihad di jalan itu, mencegah segala hawa nafsu, ya. Dan itu pun belum tentu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bisa mendapatkan jisbahnya, ya. Tampakkan, diperlihatkan itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di kita, ya. Tiupan cahayanya yang ada di kita, itu, ya. Itu teman-teman. Jadi ada bacaannya. Begitupun ilmu makrifat yang masuk ke dalam diri kita, mendekat. Karena diri kita lah wahana, sarana untuk jalan menuju kepada Allah, ya teman-teman. Jadi kita itu wahana, sarana, pintu untuk menuju kepada Allah dengan ilmu. Jadi dengan ilmu teman-teman. Jadi rasakan sumsum ada di dalam diri kita, bisa merasakan, ya bisa. Kalau rasa bukan cuma kita, binatang pun itu memiliki rasa. Ya coba aja itu monyet atau dikasih cabai sambal itu, kalau nggak kepedesan, ya dikasih, kalau nggak dia langsung terbit-bit, ya saking merasa panas mulutnya oleh rasa sambal. Jadi dengan ilmu, dan manusia inilah yang diberi akal pikir untuk mengkaji jalan menuju kepadanya ilmu, diberi kitab suci, ya diturunkan kitab suci yang berupa petunjuk-petunjuk, penerangan-penerangan, pelajaran-pelajaran dari kitab suci itu untuk dirujuk kepada kitab yang berjalan, kitab diri, ya kitab awal, ya diri ini kami istilahkan kitab awal, kitab Al-Quran kami istilahkan kitab akhir. Jadi berbeda kesimpulannya antara ilmu, rasa, visualisasi, kontemplasi, afirmasi, berbeda teman-teman. Jadi dan ilmu merupakan salah satu sifat Allah teman-teman. Ilmu, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Oleh karena itu mendekat atau menuju kepadanya ya pakai ilmu. Begitupun yang awal tadi saya sampaikan, ilmu santet, ada ilmu, ada bacaannya. Kemudian dijalani oleh dukun, renik untuk nyantet, itu pakai bacaan-bacaan. Juga ada media-medianya. Ada mungkin visualisasinya saya nggak paham. Begitupun ilmu guna-guna, ya. Ya ada bacaan-bacaannya yang tentu saja bacaannya untuk mengguna-guna atau untuk menarik siapa yang dituju. Saya juga nggak begitu paham. Begitupun ilmu hikmah, ya ada bacaannya. Dan beda lagi kalau ilmu hakikat, ilmu marifat itu tidak mengurus bal itu, ya itu mendekat kepada Allah, dan ilmu marifat menuju kepada Allah, ya teman-teman. Kalau mendekat itu posisinya di batin, di Muhammad awal, di Nur Muhammad, ya teman-teman. Karena Muhammad awal, Nur Muhammad atau Muhammad batin itu dekat sekali dengan Allah, ya jaraknya dekat sekali dengan Allah, ya. Nah, kalau makrifat menuju kepada Allah, bukan kita yang memfanakan, ya bukan kita memfanakan, nggak bisa. Yang memfanakan itu kebesaran Allah yang memfanakan diri kita, kebesaran Allah yang memfanakan. Bukan kita menghilangkan diri, melenyapkan diri, nggak bisa. Kita pasrah kepada Allah, ya pasrah total secara kafah, ya pasrah. Nah, ketika pasrah itu dengan disertai bacaan sampai kepada Allah, ya pasrah itu, ya otomatis secara alamiah fana oleh kebesaran Allah, ya fana. Seperti yang lalu saya sampaikan, titik air atau air mengalir ke laut melalui muara masuk ke laut. Air itu fana oleh kebesaran samudra, oleh kebesaran laut. Bukan itu air itu memfanakan diri, ya, dan tidak akan fana kalau tidak sampai. Saya memfanakan, saya tiada, lalu yang ada Allah. lalu itu teman, ya. Jadi kalau tidak akan bisa fana kalau tidak sampai kepada Allah. Sampai itu adalah pakai ilmu. Nah, visualisasi pendukung. Kalau tidak bisa memvisualisasi, tidak bisa rasa, tidak bisa kontemplasi,
Tapi kalau afirmasi dijualin dengan tekun, ya insya Allah suatu saat Mbak ada karunia akan sampai jisbahnya. Karena jisbahnya itu banyak teman-temannya, bukan hal karomah kok hebatan kesaktian itu. Katakanlah itu bonus kalau memang kita menghadapi situasi yang darurat, situasi yang tidak bisa, ya kita tidak bisa berdaya apa-apa, maka daya dan upaya Allah akan muncul. Kita hanya apa namanya teman-teman ya, wayang, kita hanya wayang. Jadi disitulah ya Allah tidak akan membiarkan wayangnya ya mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa kehendak Allah, ya yang tidak sesuai dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah, ya teman-teman. Jadi fana itu secara alamnya, dan fana itu terjadi andai kata kita menempuh jalan kepadanya. Sampai disitulah yang disebut fana. Setelah fana, ya otomatis bako. Nah, disitulah terjadinya sholat daim, karena kita sudah bako, ya karena kita sudah sampai kepada yang bako, bukan udah bako, sudah sampai kepada yang bako. Dan disitulah terjadinya sholat daim, ya. Maka segala sesuatunya kiprakat dunia itu adalah sholat, ya sholat kan sudah mengenal Allah, ya apa-apa serba Allah semua, nggak ada yang lain, ya teman-teman. Sehingga setelah kita sampai ke sana, keberadaan kita di dunia ini adalah tinggal bayang karena yang aslinya sudah diserahkan, sudah fana, sudah lebur, sudah pasrah total, ya. Nah, keberadaan kita di sini kita tinggal bayang, ya. Dan bayang itu, pergerakan bayang-bayang itu sebagaimana burung di atas langit terbang, di bawah tanah itu tinggal bayangnya. Nah, ini terserah si burungnya bayang-bayang ini. Nah, gerakan kita di sini terserah Allah mau digerakkan kemana-mana, itu kudrat iradat Allah. Kita tinggal utusan, hakikatnya bukan utusan Rasul kayak Rasulullah, bukan. Kalau Rasul hakiki kanjeng Nabi. Nah, kita hakikatnya utusan, ya. Nanti kata kita sudah menuju kepadanya dan sampai gitu teman-teman. Itulah yang diistilahkan dengan manunggal. Jadi manunggal itu bukan kita manunggal kudus jadi Allah, wallahu alam. Kalau bisa kembali kepada Allah, ya kita sudah tidak ingat apa-apa, sudah kembali gitu aja. Ya seperti halnya pertama, ada Allah, apa kita ingat? Nggak ada. Kita lahir ke dunia ini, sini bukan kehendak kita. Tiba-tiba kita begini. Kalau pernah kita tak lahir ke dunia, tak hidup, nggak ada. Semua itu ya kita wayang, ya. Yang diistilahkan dengan manunggal, maksudnya kita menuju kembali kepada yang tunggal. Itu disebut manunggal, menuju kepada yang tunggal. Yang diistilahkan dengan menyatu, maksudnya adalah kita menuju kepada yang satu, sehingga sampai kepada yang satu. Nah, oleh karena itu kita harus menyatu dengan apapun. Tidak seyogianya kita menjelek-jelekkan paham lain, menista-nista tokoh agama lain, yang merasa dirinya paling benar. Setelah dicermati ternyata bukan kawruh tentang hakikat marifat, tapi ternyata tentang supranatural. Amalannya pakai keluar masuk napas, itu membangkitkan daya ilahi yang ada di dalam diri. Ya kemungkinan bisa diberi keistimewaan, kemungkinan diberi kelebihan itu kalau beruntung. Kalau nggak beruntung, yang pernah saya sampaikan, bisa kena sindrom kundalini, ya bisa psikis ini bisa konslet, ya jiwa bisa nggak kuat. Karena zikir itu dengan keluar masuk napas, padahal wahana zikir di dalam diri kita, jiwa sebagai wahananya, penampungnya rohani belum dibangunkan. Teknisnya mesti dibangunkan dulu rohani kita pakai muqaddimah, ilmu hakikat atau ilmu makrifat, dua-duanya. Ilmu makrifat atau makrifat itu berfungsi membangunkan jiwa. Setelah dibangunkan baru zikir. Nah itu akan mencap semakin gentur, semakin istiqomah, semakin maksimal dalam zikir, insya Allah akan mendapatkan pencerahan. Apa yang kita katakan sejuk, apa yang kita perbuat, insya Allah serba dilalah kesan yang Allah, dilalah kesan yang Allah. Jadi selalu dalam kebenaran, alhamdulillah, ya insya Allah itu. Nah beda dengan yang tadi ngamal itu pakai wirid, yang tidak pakai metode pembangunan jiwa, semakin banyak zikirnya. Kalau beruntung memang punya diberi
kelebihan-kelebihan, bisa ini, bisa itu barangkali. Tapi kalau tidak beruntung, bisa yang tadi saya sampaikan, bisa kena beban psikis jiwa. Kalau sudah kena beban jiwa, kena psikis, maka peninggalnya memandang yang tidak sepaham akan dianggap, ya, akan dianggap salah, keliru. Hanya diri yang merasa benar, ya, diri yang merasa, kalau nggak segolongan dianggap, ya. Nah, itu efek yang ringan, teman-teman, efek yang ringan, beban psikis, ya, bukan psikis karena jiwa tidak dibangunkan. Kalau tidak beruntung, ya, zikir yang tidak didahului dengan pembangkitan jiwa, bisa kena efek sindrom Kundalini, yaitu apa namanya, bangkitnya daya ilahi, karunia ilahi, daya murni karunia ilahi di dalam diri secara tidak prosedural, ya, cara tidak pakai metode yang tepat, sehingga bisa efeknya bisa, ya, egonya malah yang naik, bukan pencerahannya yang didapat, tapi egonya malah yang naik. Suka bagaimana misu-misu yang lain, suka menjelek-jelekkan yang lain, tidak menghipun kepada kesatuan, persatuan, kebersamaan, tidak, tapi merasa diri paling dan sebagainya. Begitu teman-teman mendapat saya. Jadi ya, mari kita saling mengingatkan, ya, saling memberikan saran nasihat yang baik, ya teman-teman. Demikian video saya saat ini, kali ini. Bila mana ada tutur kata saya yang salah, yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Bila ada kritik, saran, dan masukan, ada nasihat, insya Allah saya terima dengan baik teman-teman, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.